nak. Waalaikumsalam Ibu. Baik, jadi sebelum itu silakan perkenalkan diri dulu ya nak. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Andir Ibu. Baik, jadi terima kasih Nak Andir sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa hal terkait dengan sesi konseling ini ya. Nah, dalam konseling itu terdapat asas bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan itu di mana semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Jadi, Andir tidak perlu khawatir karena di sini saya akan menjaga kerahasiaan yang Andir ceritakan di sini ya. Nah, kemudian yaitu asas kesukarelaan. Nah, artinya yaitu Andir di sini atas kemauan Andir sendiri. Jadi di sini saya mendukung Andir. Nah, jika ada sesuatu yang membuat Andir tidak nyaman, Andir bisa membahasnya ya, Andir bisa mengatakannya. Nah, bagus. Kemudian selanjutnya juga ada tentang asas keterbukaan. Nah, dalam sesi ini saya berharap Andir bisa berbagi cerita secara terbuka, sehingga saya bisa membantu Andir sebaik mungkin. Andir jangan ragu untuk mengungkapkan apapun yang Andir rasakan ya. Baik Bu, saya akan berusaha terbuka. Baik, yang terakhir yaitu penting bagi kita berdua untuk bekerja sama atau yang disebut asas kekinian. Nah, di sini kita akan fokus pada apa yang sedang Andir alami saat ini dan mencari solusi untuk permasalahan yang Andir alami. Nah, saya berharap dengan kita memahami asas-asas ini, Andir bisa merasa lebih tenang dan siap untuk memulai sesi konseling. Jadi apa ada yang ingin Andir tanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada Ibu, penjelasan Ibu sangat jelas. Saya siap untuk memulai sesi konseling ini. Nah, baik, kalau begitu kita mulai ya. Jadi Andir bisa menceritakan apa yang sedang Andir rasakan atau apa yang ingin Andir bahas hari ini. Baik Ibu, saya akhir-akhir ini sering kayak merasa capek begitu Ibu. Pikiran saya juga penuh sekali atau kayak banyak yang saya pikirkan Ibu. Baik, sepertinya ada banyak yang sedang Andir pikirkan ya. Nah, saya juga mendengar nada kelelahan dari suara Andir. Jadi Andir boleh ceritakan apa yang sedang terjadi? Begini Ibu, tugas sekolah belakang ini banyak sekali Ibu. Juga setiap hari ada saja yang harus dikerjakan, ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler saya merasa seperti tidak punya waktu untuk istirahat begitu Ibu. Baik, jadi Andir ini merasa kewalahan ya dengan tugas yang banyak, ditambah lagi kegiatan ekstrakurikuler yang menyita waktu Andir, sehingga Andir hampir tidak punya waktu untuk diri Andir sendiri. Betul begitu? Iya Ibu, kadang merasa sepertinya tidak pernah selesai Ibu. Baru selesai satu tugas, sudah ada lagi tugas lain yang diberikan Ibu. Baik, apakah Andir, kalau Andir mengingat hari-hari yang sibuk itu, menurut Andir apa yang paling menyulitkan untuk mengatur waktu? Saya rasa itu saya terlalu lama Ibu mengerjakan satu tugas. Kadang saya ingin hasilnya sempurna begitu Ibu. Jadi saya terus mengulang terus tugas itu, dan itu mengakibatkan tugas lainnya tertunda Bu atau tertinggal. Baik, jadi kamu merasa harus membuat semuanya sempurna ya, tapi itu justru menambah tekanan dan membuat Andir kesulitan menyelesaikan semua tugasnya tepat waktu. Iya Bu, kadang saya tahu kalau terlalu perfeksionis itu tidak baik.
Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya saya untuk berhenti, Bu. Baik, jadi perfeksionis itu memang seperti pedang bermata dua ya. Jadi di satu sisi kamu ingin hasil yang terbaik. Nah, tapi di sisi lainnya kamu itu bisa membuat kamu terbebani. Jadi tidak mudah berada dalam situasi seperti ini ya. Ya, Bu, saya sering merasa tidak cukup baik kalau hasilnya tidak sempurna, Ibu. Baik, jadi menurut Naandir apa yang membuat Naandir merasa harus selalu sempurna dalam setiap tugas? Apakah itu berasal dari diri Naandir sendiri atau mungkin ada tekanan dari orang lain? Mungkin keduanya begitu, Bu. Saya memang ingin membuktikan diri saya bisa, tapi di rumah orang tua saya juga sering bertanya tentang nilai saya dan berharap saya bisa masuk ke universitas favorit. Jadi saya merasa harus memenuhi harapan mereka, begitu, Ibu. Baik, saya bisa memahami bagaimana harapan orang tua bisa menjadi motivasi sekaligus menjadi tekanan ya, dan sangat wajar kalau Nandir merasa tertekan mengingat situasi seperti ini. Terima kasih, Bu. Tapi terkadang saya pikir saya satu-satunya yang merasa begini begitu, Bu. Oh, tidak Nandir, jadi kamu itu bukan satu-satunya. Nah, banyak juga siswa lain yang merasa terbebani dengan ekspektasi. Jadi, tapi ingat, harapan orang tua biasanya muncul karena mereka percaya bahwa Nandir ini punya potensi yang besar. Jadi, eh, itu sesuatu yang positif kan? Iya, Bu, mungkin benar. Tapi tetap saja, Bu, saya bingung bagaimana saya mengelola semua ini, Bu. Baik, jadi bagaimana kalau kita mulai mencari cara untuk mengurangi beban Nandir sedikit demi sedikit? Nah, apa pendapat Nandir tentang mungkin membuat jadwal harian yang lebih fleksibel? Kalau hal itu, Bu, saya sudah mencoba membuat jadwal begitu, Bu. Tapi sering tidak saya ikuti, Bu. Saya mudah terdistraksi dan terdistraksi oleh media sosial, Bu, atau hal-hal yang lain begitu, Ibu. Ya baik, jadi itu hal yang umum terjadi ya. Jadi kita semua pasti pernah tergoda atau untuk mengecek media sosial begitu. Jadi menurut Naandir apa yang mungkin bisa membantu Naandir lebih fokus lagi pada tugas Naandir? Mungkin, Ibu, kalau saya mematikan notifikasi atau menjauhkan ponsel dari saya saat belajar, mungkin itu bisa membantu saya begitu, Ibu. Baik, itu ide yang bagus ya. Jadi selain itu kamu juga bisa mencoba metode seperti Pomodoro, yaitu di mana kamu fokus belajar selama 25 menit, kemudian kamu istirahat selama 5 menit. Nah, apakah Nandir pernah mendengar tentang teknik atau metode seperti itu? Kalau dengar pernah, Ibu, tapi kalau untuk mencobanya belum pernah. Mungkin bisa saya coba, Bu, untuk terapkan kepada saya begitu, Bu. Baik, jadi hari ini kita sudah membahas bagaimana tugas-tugas dan perfeksionisme membantu membuat Nandir merasa kewalahan ya. Jadi kita juga menyepakati beberapa strategi untuk mengatasi hal itu, seperti membuat jadwal yang lebih fleksibel dan mencoba menggunakan metode Pomodoro. Nah, apa ada hal lain yang ingin Nandir tambahkan? Tidak, Bu. Saya rasa sudah cukup masukan yang Ibu telah berikan. Terima kasih, Bu. Baik, jadi saya senang bisa membantu Nandir. Nah, jangan ragu untuk datang ke sini lagi ya. Kalau Nandir butuh bantuan atau bimbingan. Nah, dan ingat perjalanan ini adalah proses. Jadi kamu Nandir ini tidak menjalani dengan sendiri ya. Ya, Bu. Baik, sekian sesi konseling kali ini. Terima kasih sudah hadir ya, Ya, Nak. Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu.